Semangat pagi anak-anak, kita bertemu kali ini dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 7. Sebelum mulai pelajaran kali ini, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Julius Paskalisar Moko, sering dipanggil Bapak Moko. Tempat lahir di Ambarawa, 6 April 1983. Pendidikan terakhir S1 FKIP Pendidikan Ekonomi di Universitas Kristen Satya Salatiga. Bergabung dengan Yayasan Tarakanita pada 25 Juni tahun 2008. Tahun ini Bapak bertugas mengampu mata pelajaran IPS di SMP Sinkarulus dan menjadi wali kelas di kelas 7C. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Secara khusus kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya, marilah kita lihat tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Kita bisa melihat di depan kita ini ada gambar bumi yang berputar, di mana bumi adalah tempat tinggal kita dan beberapa makhluk lain. Kemudian gambar yang kedua, kita akan melihat tentang akuarium. Di situ ada ikan yang hidup atau biasa kita pelihara di akuarium. Gambar yang ketiga yaitu adalah gambar ruang kelas, di mana ruang kelas menjadi tempat interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa. Semoga dengan keterbatasan kita saat ini, kita tidak bisa berjumpa dalam satu ruang di ruang kelas, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dari ilustrasi yang ada tadi, maka timbul pertanyaan, jadi apa itu ruang? Apa itu ruang? Dari ketiga gambar tadi dapat kita simpulkan, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Tadi ada gambar bumi secara keseluruhan, ada gambar akuarium yang menunjukkan beberapa atau sebagian dari bumi, kemudian ada ruang kelas. Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian, ruang memiliki karakteristik yang khas. Yang pertama, tanah dan berbagai organisme yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada perairan di darat maupun di laut. Perairan di darat itu contohnya rawa atau danau. Kemudian ada udara yang meliputi atmosfer dan bagian-bagiannya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah lapisan batuan atau lapisan muka bumi. Itu karakteristik ruang. Kemudian kita akan perhatikan perpindahan bis dan ada apa dengan ilustrasi tersebut? Maka kita akan lihat. Lalu apa pengertian interaksi antar ruang? Dari gambaran tadi yang ada dari bis berjalan, pengendara motor berjalan, maka interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Berikutnya kita akan melihat ilustrasi gambar pertama. Ada wilayah A yang surplus sayuran, kemudian ada wilayah B yang surplus ikan. Karena kedua daerah ini memiliki
ada yang surplus sayuran, ada surplus ikan, maka akan terjadi proses pertukaran. Yang surplus sayuran akan bertukar dengan yang surplus ikan karena kebutuhannya. Kemudian gambar kedua, ada wilayah A yang surplus sayuran dan minus ikan, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C karakteristiknya sama dengan wilayah B, yaitu surplus ikan dan minus sayuran. Tetapi interaksi ini juga akan dipengaruhi oleh jarak. Wilayah A tentu akan memilih wilayah yang lebih dekat dengannya, wilayah B lebih jauh, maka wilayah A akan memilih wilayah C untuk melakukan interaksinya. Kemudian gambar 3 kita akan melihat ilustrasinya. Ada pengendara motor yang akan menuju tempat A ke B karena jalan rusak, maka dia berbalik arah dan akan melakukan perdagangan di tempat yang lain. Dari ketiga gambar tersebut, kita bisa menarik kesimpulan ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama itu saling melengkapi atau complementary, di mana setiap wilayah memiliki komoditas yang berbeda dan saling melengkapi. Yang tidak punya sayuran dilengkapi yang punya ikan, dilengkapi yang punya sayuran, yang surplus ikan akan membantu yang kekurangan ikan atau yang surplus sayuran tadi. Berikutnya, yang kedua, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi karena ada jarak lebih dekat akan menjadi intervening opportunity. Yang ketiga, yaitu kemudahan transferability, yakni ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Adanya jalan tol, adanya jalur kereta api, jalan yang baik, ini akan mempermudah kemudahan transfer, jadi menjadi pilihan. Kemudian dari pertemuan kita kali ini, Bapak memiliki pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, terkait dengan interaksi antar ruang, Bapak memiliki pertanyaan terkait dengan situasi saat ini. Apakah pandemi COVID-19 itu mempengaruhi interaksi antar ruang? Jelaskan mengapa. Jawaban bisa dikirim ke nomor WA Bapak yang tertera di bawah ini. Kemudian semangat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih anak-anak dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.